Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Denny Indrayana membantah telah membocorkan rahasia negara terkait uji materi sistem pemilu di Mahkamah Konstitusi. Bantahan ini disampaikannya melalui media sosial pada Selasa 30 Mei 2023. Denny mengaku memperoleh informasi terkait putusan uji materi sistem bukan dari lingkungan Mahkamah Konstitusi atau MK, Hakim Konstitusi ataupun elemen lain di MK. Saya sudah jelaskan di situ dari awal, saya katakan saya menggunakan istilah mendapatkan informasi, bukan mendapatkan bocoran. Saya memakai istilah MK akan memutuskan. Memang belum ada keputusan. Saya memakai istilah dari orang yang saya sangat percaya kredibilitasnya. Pak Mahfud men-tweet informasi A1. Saya sengaja tidak menggunakan istilah A1 dengan sadar tidak menggunakan itu karena A1 itu bermakna rahasia. Yang saya lakukan bukan informasi yang rahasia atau bersumber dari MK. Jadi hari ini tadi saya lebih tegaskan lagi bahwa sumber yang saya dapat bukan dari MK. Karena itu tidak ada pembocoran rahasia negara. Terkait polemik ini, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta pengusutan terhadap dugaan kebocoran informasi putusan MK. Jika dibiarkan berkembang, rumor putusan MK yang disebutkan bocor sebelum adanya pembacaan vonis akan menimbulkan presiden buruk termasuk pembocoran rahasia negara. Iya, memenuhi syarat untuk direspons oleh polisi karena kan termasuk pembocoran rahasia yang tidak boleh dibuka ke publik, apalagi MK-nya sendiri memang belum rapat. Informasinya sudah 86/3. MK itu baru, saya sudah tanya tadi, baru akan menerima kesimpulan dari masing-masing yang berperkara itu besok tanggal 31. Sesudah itu dijadwal sidang untuk mengambil kesimpulan. Pak Kapolri melihat, ya kita pelajari dulu kalau ada laporan seperti apa syarat apa tidak. Tetapi MK sendiri sekarang sudah ngambil tindakan ke dalam. Yang tadi diberitahu kepada saya, bukan saya tadi diberitahu, Pak, kami akan cari siapa orang dalam yang berbicara begitu kepada Pak Denny. Nah, sementara keluar dia akan meminta Denny akan mengklarifikasi melalui hukum. Itu tadi yang diskusi tadi ya, tapi mudah-mudahan tidak sampai panas lah. Pernyataan Denny Indrayana ini pertama kali disampaikan melalui akun media sosialnya Minggu 28 Mei 2023. Denny menyampaikan bahwa dirinya menerima kabar bahwa MK akan mengembalikan sistem pemilihan anggota legislatif dari proporsional terbuka menjadi tertutup. Informasi yang diterimanya itu disebut sangat kredibel dan patut dipercaya. Namun MK menyanggah kabar itu. Belum ada rapat permusyawaratan hakim untuk membahas putusan terkait uji materi sistem pemilu. Bahkan kesimpulan para pihak untuk perkara uji materi sistem pemilu juga belum ada. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Listio Sigit Prabowo membuka kemungkinan penyelidikan dugaan kebocoran putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi sistem pemilu. Jika nantinya ditemukan unsur pidana, polisi berjanji akan menindaklanjutinya. Pengajar pemilu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini berpendapat, pengusutan sumber informasi diharapkan tidak perlu sampai pada proses pidana. Proses pidana justru bisa memicu spekulasi dan kekisruhan baru yang tidak konstruktif bagi penyelenggaraan pemilu serta dapat memperparah polarisasi di masyarakat. Wakil Presiden ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala, dukung aksi cawe-cawe Jokowi untuk kepentingan bangsa. Jalani sidang kode etik, Teddy Minahasa dipecat tidak hormat dari Polri. Rusia, Ukraina saling balas-membalas serangan. Kedua ibu kota negara jadi sasaran. Assalamualaikum dan selamat malam. Pemirsa, Presiden Jokowi memutuskan untuk cawe-cawe demi kepentingan bangsa dan negara. Anies beri reaksi soal ini.